Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya kita masih diperkenankan untuk bersekutu bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Tidak terasa kita sudah berada di minggu ketiga di bulan April tahun 2020. Kurang lebih sebulan kita tidak bisa berada di tempat ini untuk bersama-sama kita bersekutu di gereja ini. Dengan keadaan pandemi COVID-19 membuat kita semua harus tinggal di rumah kita masing-masing. Sehingga melalui video streaming ini kami mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah bersama dengan kami di tempat ini. Anda di rumah dan kami berada di gereja ini. Saya yakin dan percaya Tuhan melihat hati setiap umat-Nya yang rindu untuk beribadah. Mari kita jadikan rumah kita masing-masing sebagai gereja atau tempat kita bersekutu bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bersama kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan siap memberkati Anda sekalian. Saya mengajak kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan dalam Mazmur 40 ayat 5 sampai 6, Mazmur 40 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca Mazmur 40 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang yang atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kedua. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, karena terlalu banyak hal kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, sehingga kita tidak mampu menghitung berkat-berkat kebaikan Tuhan. Karena itu saya mengajak kita kembali untuk mengingat setiap kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang selalu bersama dengan kita melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan, bersamamu Bapa ku lewati semua. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan. Kita undang Roh Kudus hadir dalam hati dan pikiran. Bersamaku, di
kita mendapat berkat dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapa di surga, kami patut menaikkan syukur terima kasih kami kepadamu, sebab Engkau sungguh baik memelihara kami, walaupun kami berada di rumah. Oleh karena mewabahnya virus corona ini, kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dan menolong kami. Oleh karena itu Bapa di surga, rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, kami hanya mau serahkan, biarlah jadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau alaskan hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat sekalian, disilakan duduk. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang akan menjadikan kita menang selalu dalam menghadapi tantangan hidup. Mari bersama kita puji Tuhan lewat nyanyian Bala Keselamatan nomor 21 yang mengatakan imanku pada Tuhan itu dasar hidup. Jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18. Kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya membaca dalam nama Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil darinya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain telah berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur
Ia melihat kain kafan terletak di tangan, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjebuk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapa-mu, kepada Allah-Ku dan Allah-mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kita akan mempersiapkan hati pemikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya Bapak Mayor Alberson. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita, menuntun kehidupan kita dalam menghadapi hari-hari kita. Firman Tuhan yang akan mengubah sikap kita. Mari kita mohon Roh Kudus menuntun kita ketika kita mendengarkan firman. Pujian yang mengatakan, "Penuhkan rencana." Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
kami teduhkan pikiran dan hati kami di bawah kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kebenaran firman ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami yang telah siap untuk menyampaikannya, supaya Tuhan pakai menjadi saluran berkat rohani pada pagi hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang telah dibaca tadi atau kita ikuti bersama-sama, maka kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan. Itulah menjadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ulangi sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kematian Tuhan Yesus merupakan sebuah peristiwa yang mengguncang banyak orang saat itu, termasuk murid-muridnya, sehingga mereka mulai kocar-kacir dan tercerai-berai ke berbagai tempat. Di sisi lain, kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus juga merupakan momen bagi iblis untuk berupaya menghalang-halangi Tuhan Yesus agar ia tidak menanggung dosa manusia, sehingga akhirnya manusia dibinasakan. Lihatlah bagaimana iblis bekerja di seputar salib ketika Tuhan Yesus sedang tergantung di kayu salib, sebagaimana yang tercatat dalam Markus 15 ayat 29 sampai 32. Ayat 29 berkata, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Ayat 30, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Ayat 31, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ayat 32, baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Tuhan Yesus tahu bahwa iblis berupaya membuat dia turun dari salib itu, sehingga karya penyelamatan Allah kepada manusia gagal terlaksana. Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada Bapanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan berita yang sangat menggemparkan orang-orang saat itu dan para murid-muridnya juga. Tetapi di sisi lain, kebangkitan Tuhan Yesus juga mengerjakan perubahan penting bagi orang percaya. Perubahan penting sebagai dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus, itulah yang kita dapat pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, perubahan peta kemenangan. Dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 7, bagaimana berkata, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu itu sudah diambil atau sudah terguling dari kubur itu. Kubur yang kosong membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan kuasa kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus menang dari maut. Rasul Paulus berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kemenangan atas kematian dalam bahasa Yunani berkata thanatos. Kematian yang kekal, dalam yang dimaksud dengan kata ini bahwa seseorang akan mati selama-lamanya. Kubur yang kosong menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25. Yesus menghancurkan
akibat dosa, yaitu kematian. Jadi saya dan saudara tidak mengalami kematian yang kekal, sebagaimana yang dimaksud dengan kata thanatos. Kemenangan atas dosa dalam 1 Korintus 15 sampai ayat 58, sangat maut ialah dosa. Di sini Tuhan Yesus menghancurkan penyebab kematian, yaitu dosa itu sendiri. Kemenangan atas perubahan-perubahan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh iblis dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan atasnya, dalam Roma 8 ayat yang ke-13. Yang kedua, perubahan untuk mengerti firman Tuhan secara benar. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid-murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ketika seseorang menangis karena sahabatnya dibunuh adalah hal yang sangat wajar. Tangisan Maria merupakan tangisan kesedihan karena menyangka bahwa mayat Tuhan Yesus telah dicuri orang, karena telah hilang dari kubur itu. Banyak kali kita membuang energi untuk menangisi sesuatu yang tidak sebenarnya untuk disesali. Banyak orang menangis karena melihat bahwa dirinya tidak berharga di mata Tuhan. Ada orang yang menangis karena beranggapan bahwa masa depannya tidak cerah atau mengalami hal-hal yang terburuk, seperti yang kita hadapi bersama-sama pada saat ini. Kita semua sedang menghadapi mewabahnya virus corona. Karena itu, saudara dan saya, kita diajak untuk kita ada di rumah. Dan banyak kali orang menjadi bingung akan serangan virus corona ini. Sebagaimana yang dihadapi oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Maria. Ia menangis karena dia menyangka bahwa Tuhan Yesus sudah dicuri orang mayatnya. Dalam Lukas 24 ayat 25, Tuhan Yesus pun berkata kepada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kebangkitan iman saudara dan saya. Di dalam menghadapi situasi seperti ini, maka saudara dan saya harus lebih banyak berdoa, harus lebih banyak membaca Alkitab, dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dari rumah saja. Bagian yang ketiga firman Tuhan pada pagi hari ini, perubahan tanggung jawab dari murid kepada pekerja atau pelayan Tuhan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jadi Allah mengutus saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perjuangan dan tantangan. Saudara-saudara, jika kita melihat dan mengamati akan mewabahnya virus corona ini, sudah lebih 2 juta manusia di muka bumi terinfeksi. Dan begitu banyak manusia, saudara-saudara kita, di belahan bumi yang lain termasuk di negara kita, meninggal dunia oleh karena serangan virus corona ini. Oleh karena itu, Allah mengutus kita untuk kita menjadi kuat dalam menghadapi situasi seperti ini.
Bukan berarti kita kuat melawan aturan, tidak. Tetapi kita kuat dalam iman percaya kita. Justru di tengah-tengah kesulitan ini, saya percaya bahwa iman Bapak Ibu Saudara sekalian dibangun, berakar dan bertumbuh di dalam Dia, karena dapat bersekutu bersama-sama dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus di ruangan terkunci tempat murid-murid yang berkumpul merupakan peristiwa penting, karena Tuhan Yesus melantik mereka dan mengutus mereka untuk melayani pelayanan Tuhan, yang artinya kita melayani keluarga kita melayani diri kita sendiri dalam hal-hal yang sifatnya rohani. Khotbah Tuhan Yesus dalam ibadah pengutusan itu sangat singkat. Ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Artinya virus corona ada di tengah-tengah kita. Bukan berarti iman kita dikalahkan oleh virus corona. Kita berdoa agar para ilmuwan di berbagai belahan dunia, negara-negara lain, agar secepatnya menemukan vaksin, kemudian menemukan obat, sehingga bisa cepat berlalu wabahnya virus corona ini. Tuhan Yesus mengutus kita untuk kita dapat berdoa bagi dunia ini. Kita berdoa mulai dari keluarga kita, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia dalam menghadapi wabahnya virus corona ini. Berbagai aturan telah dibuat dan kita percaya akan diberkati oleh Tuhan, sehingga upaya-upaya pencegahan dan penyebaran virus corona ini dapat berjalan dengan baik dan akhirnya bisa terhenti. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan garansi keamanan dan kekuatan kepada murid-murid yang Ia utus. Tuhan Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus," dalam Yohanes 20 ayat 22. Di sini Roh Kudus yang menguatkan kita, karena kuasa kebangkitan Allah telah membuktikan bahwa maut dapat dikalahkan oleh kemenangan Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus, Ia menguatkan kita dalam menghadapi situasi yang sangat sulit seperti sekarang ini. Sebagai utusan-utusan Kristus, orang percaya diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan berita pengampunan bagi orang-orang yang mau bertobat dari dosanya, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, karena hanya ada di dalam Tuhan keselamatan itu, bukan di dalam virus corona. Virus corona merupakan virus yang wabah, tetapi yakinlah bahwa iman Bapak Ibu Saudara dikuatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus mendatangkan satu perubahan peta kemenangan iman. Dan kebangkitan Tuhan Yesus meneguhkan iman saudara dan saya dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan memakai para ilmuwan untuk menemukan vaksin, menemukan obat, sehingga dapat tertangani dengan baik setiap saudara-saudara kita yang terinfeksi. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita terus berdoa bagi upaya-upaya yang dilakukan, sehingga kita semua mendapatkan kemenangan dari Tuhan dan semua dapat berjalan kembali normal. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengutus kami untuk dapat melakukan
iman percaya kami dapat berdoa bagi pribadi keluarga kami. Kami dapat berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Kami dapat berdoa bagi negara-negara yang menghadapi serangan virus corona. Kami dapat berdoa bagi para ilmuwan yang Tuhan telah tempatkan di berbagai negara untuk berupaya mencari vaksin dan obat pencegah virus corona ini. Secara khusus kami berdoa bagi Unair Surabaya yang ditunjuk secara resmi untuk membuat vaksin dan membuat obat-obat. Biarlah mereka dipakai oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi ilmuwan UI dan IPB Bogor dan bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian lainnya. Biarlah mereka dapat menemukan vaksin dan obat sehingga percepatan pengobatan dan penyelesaian serangan virus corona ini dapat berjalan dengan baik. Kami dapat berdoa bagi kelangsungan keberadaan kami, dan kami dapat berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, dan kami juga dapat berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh saudara-saudara yang telah meninggal dunia. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengabulkan doa kami sebagaimana bukti kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Bapa di dalam surga, hamba-Mu juga berdoa bagi semua jemaat Korup 2 Palu agar diberkati oleh Tuhan dalam keadaan di rumah ataupun terpaksa harus melakukan aktivitas kerja. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan tolong, dan Tuhan beri keselamatan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Allah menjamah mereka. Kami percaya bahwa kuasa Allah yang tak terbatas itu sanggup menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami yang sedang dirawat dalam proses pemulihan di rumah. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami percaya Allah terus memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, doa yang kami naikkan dan kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari memberikan persembahan itu dengan hati penuh sukacita, dengan tulus ikhlas. Nyanyian Balas Selamatan nomor 168 akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan bagi pekerjaan. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, dan doa syafaat ini akan disampaikan Mayor Anderson. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah tolong dan berkati kami melalui persembahan yang kami berikan dapat menunjang pelayanan Tuhan di Korup
Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi presiden kami, wakil presiden, para menteri, juga para gubernur, para wali kota, dan juga para bupati, camat, lurah, RW dan RT. Kiranya Allah memberkati dan menolong dalam upaya penanggulangan wabahnya virus corona ini. Setiap usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi TNI, Polri, dan juga badan-badan sukarelawan dan terkait bekerja sama bersatu menanggulangi wabahnya virus corona ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah semua saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan dirawat di berbagai rumah sakit di Indonesia, mereka dipulihkan, mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan oleh almarhum, kiranya Allah memberikan kekuatan yang baru saat mereka juga menjalani kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Allah yang telah bangkit melalui kemenangan Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan kepada bangsa kami dalam menghadapi mewabahnya virus corona ini. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia yang sedang menghadapi hal yang sama. Kiranya setiap upaya-upaya yang mereka lakukan juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para ilmuwan di berbagai negara yang mana berupaya untuk menemukan vaksin dan obat dari virus corona ini. Kiranya upaya kajian penelitian mereka diberkati oleh Tuhan. Kami sangat meyakini bahwa pada suatu saat mereka dapat menemukan vaksin yang tepat dan obat yang tepat. Kami berdoa bagi UNER Surabaya yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai satu lembaga kajian penelitian penyakit tropik yang sedang mereka upayakan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kiranya Allah memberikan kekuatan kepada para ilmuwan kami di UNER Surabaya. Dan kami juga berdoa bagi para ilmuwan kami di UI dan juga IPB Bogor serta berbagai lembaga terkait yang ada di sekitar Bandung dan Jakarta yang bersama-sama bekerja, kiranya diberkati oleh Allah. Setiap kajian penelitian yang mereka lakukan dan upayakan, kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga percepatan menemukan vaksin dan obat virus corona ini dapat segera ditemukan. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan akan menolong kami semua. Untuk jemaat Koros 2 Palu di berbagai tempat keadaan rumah masing-masing, kiranya Allah melindungi, Allah menolong. Dan beberapa harus beraktivitas bekerja di kantor atau di luar rumah, kiranya Allah juga melindungi mereka, memberikan kemenangan serta keselamatan. Dan kami percaya bahwa anak-anak kami yang harus belajar juga secara online, mereka diberikan kemampuan ekstra oleh Tuhan, sehingga anak-anak kami dapat mengikuti dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Muslim yang harus menjalani puasa beberapa waktu ke depan. Kiranya Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami agar dalam menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, saudara-saudara kami dapat menyelesaikan dengan baik. Bapa di dalam surga, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dan kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.
Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Dimanapun kita berada, Anda yang di rumah dan kami yang ada di gereja ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita teguhkan iman percaya bahwa Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, akan senantiasa menjaga, memelihara serta memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian El Shaddai sebagai pernyataan kita bersama untuk kita menjalani hari-hari kita. kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, sebab ibadah kami telah berjalan dan kami percaya telah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kami menyerahkan diri kami supaya Allah mendahului, Allah menolong kami. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus